Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Informasi 2022A akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu Manajemen Basis Data Ketintang Mart. Presentasi kami untuk memenuhi ulangan tengah semester, yakni mata kuliah Manajemen Basis Data, dosen pengampu Ibu Willy Yustanti SSI MKOM. Bisa di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya pribadi, Alina Rusidaryadi dengan NIM 220512140003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mirotul Hasana dengan NIM 220512140016. Kenalkan, saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 220512140811. Perkenalkan, nama saya Danang Sustranto dengan nomor NIM 220512140026. Oke, slide selanjutnya yakni latar belakang. Dalam era digital saat ini, data sangat penting dalam pengelolaan bisnis minimarket. Rancangan basis data atau CDM dan PDM menjadi krusial dalam cara data disimpan, diakses, dan dikelola. Penggunaan subquery, function, store prosedur, dan trigger juga membantu mengolah data. Dalam konteks minimarket, implementasi efektif dari ini dapat meningkatkan pengelolaan stok, pelacakan penjualan, dan layanan pelanggan. Laporan ini membahas pengembangan rancangan-rancangan ini untuk meningkatkan efisiensi minimarket dan pengelolaan data dalam bisnis retail modern. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Iro. Baik, di sini kami akan menunjukkan rancangan CDM dari basis data Ketintang Mart. Bisa di next. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah CDM dari basis data Ketintang Mart, di mana ada tabel barang, tabel penjualan, kemudian ada tabel kategori barang, ada tabel pembelian, tabel supplier, tabel karyawan, tabel pembeli, dan tabel jabatan. Yang di mana setiap tabel mempunyai atribut-atribut tersendiri. Bisa di next. CDM menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang. Berikut adalah konsep data model atau CDM dari database Ketintang Mart yang telah dirancang. Pada CDM dari database Ketintang Mart terdapat 8 tabel yang saling terhubung atau mempunyai relasi, yaitu tabel barang, penjualan, pembeli, karyawan, jabatan, kategori barang, pembelian, dan supplier. Next. Baik, bisa kita lihat di sini adalah salah satu IRD dari database kami, yaitu database Ketintang Mart. Mungkin bisa di next. Entity Relationship Diagram menggambarkan secara keseluruhan Entity Relationship Diagram atau IRD menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang. Berikut adalah IRD dari database Ketintang Mart yang telah dirancang. Pada IRD dari database Ketintang Mart terdapat 8 entitas yang mempunyai atribut serta saling terhubung atau mempunyai relasi. 8 entitas tersebut yaitu entitas barang, penjualan, pembeli, karyawan, jabatan, kategori barang, pembelian, dan supplier.
Untuk rancangan PDM mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada rancangan PDM dari database Ketintang Mart. Bisa di next slide. Ya, jadi ini adalah tampilan dari PDM database Ketintang Mart, di mana terdapat tabel penjualan, tabel karyawan, tabel supplier, tabel pembeli, tabel jabatan, tabel rincian pembelian, tabel rincian penjualan, tabel barang, dan tabel kategori barang. Bisa di next slide. Oke, Physical Data Model atau PDM menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data yang telah dirancang. PDM merupakan hasil generate dari CDM. Pada PDM, database Ketintang Mart terdapat adanya tabel-tabel penyusun basis data beserta kolom-kolom yang terdapat pada setiap tabel. Pada Physical Data Model atau PDM, setelah di-generate dari CDM menghasilkan dua tabel baru dari relasi many-to-many, yaitu tabel rincian penjualan dan rincian pembelian. Next. Nah, selanjutnya yaitu implementasi pengelolaan basis data dari sisi back-end. Yang pertama, pada implementasi subquery. Nah, yang pertama yaitu subquery untuk menghitung total penjualan harian. Berikut sintaknya akan dilakukan running pada pgadmin. Nah, ini adalah bentuk data outputnya, yaitu pada tabel tanggal penjualan. Di situ ditampilkan tahun, bulan, dan tanggal serta waktunya. Lalu selanjutnya yaitu pada tabel total penjualan ada beberapa total penjualannya. Tujuan yang kedua yaitu subquery menampilkan jumlah transaksi pada setiap member. Berikut sintaknya. Nah, di sini kita bisa melihat tabel nomor pembeli, nama member, dan jumlah transaksi. Jadi kita bisa melihat member di Ketintang Mart ini telah melakukan berapa kali transaksi, serta ada nomor pembelinya. Lalu tujuan yang ketiga, yakni subquery untuk menghitung jumlah barang dan stok. Adapun sintaknya akan kita copy paste ke pgadmin. Nah, setelah kita running, muncul tabel kode barang. Lalu selanjutnya ada nama barang. Lalu ada stok barang. Dan barang tersebut telah terjual berapa kali. Dari tabel terjual. Nah, lalu selanjutnya yaitu subquery untuk menampilkan penjualan tertinggi. Nah, di sini ditampilkan pada tanggal penjualan, yaitu tertera pada tahun, bulan, dan tanggal. Lalu ada total penjualan. Dan di sini hanya muncul satu nomor aja, karena itu adalah total penjualan paling tertinggi. Dan yang terakhir yaitu subquery untuk menghitung jumlah transaksi pembelian per supplier.
Nah, di sini ditampilkan yaitu nama depan supplier, nama belakang supplier, dan jumlah transaksi pembelian. Pada jumlah transaksi pembelian ini adalah berapa kali supplier telah melakukan pembelian pada Ketintang Mart. Selanjutnya, function bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan mencoba mengenai function. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit sintak yang mungkin terdapat pada function. Seperti contoh yang pertama yaitu function untuk menghitung total penjualan harian, di mana ada create function. Nah, itu adalah pernyataan untuk membuat sebuah fungsi yang bernama total penjualan harian. Kemudian kita akan membuat seperti sebuah rumus di mana diawali dengan select sum cost into total penjualan from penjualan, di mana tanggal penjualan sama dengan P tanggal yang sudah kita deklarasikan pada total penjualan harian tersebut. Setelah itu kita akan mengembalikannya ke total penjualan. Sebelumnya kita sudah mempunyai sintak yang sudah tersimpan pada database Ketintang Mart. Dan ketika kita merunning, kita hanya menempelkan select dari tersebut. Nah, contohnya di sini ada total penjualan harian, di mana kita akan memasukkan tanggal tanggal harian yang ingin kita total penjualan harian tersebut. Nah, di sini setelah berhasil di running, maka akan menampilkan total penjualan pada tanggal 3 bulan 6 2023 yaitu sebanyak 76.000. Next, nah selanjutnya kita akan menempelkan sintak yang kedua yaitu untuk menghitung barang yang keluar dengan memasukkan ID kategori tertentu dengan memanggil select hitung barang keluar by kategori. Langsung saja kita kopas ke PG admin. Nah, di sini sintak untuk menghitung barang keluar by kategori sudah tersimpan, sehingga kita langsung menempelkan perintah SQL-nya yaitu select hitung barang keluar by kategori, yang dimana ID kategori yang saya masukkan yaitu ID kategori 4. Setelah kita run dan sukses, nah maka akan muncul output di mana barang yang keluar dengan ID kategori 4 yaitu 20. Oke, kita next untuk function yang ketiga. Untuk function yang ketiga yaitu kita menampilkan rata-rata harga barang dan harga beli dengan kategori barang tertentu. Nah, berikut adalah sintaknya. Kemudian untuk menampilkannya kita akan memanggil fungsi query-nya yaitu select from hitung rata-rata barang. Langsung kita tempelkan ke PG admin yang di mana sintaknya sudah tersimpan sehingga kita langsung memanggil fungsi query tersebut. Setelah berhasil di run, kita mendapatkan hasil outputnya yaitu rata-rata harga barang dengan ID kategori 1 yaitu ada 11.000 dan rata-rata harga beli dengan ID kategori 1 yaitu ada 9.500. Oke, next ke function yang keempat. Nah, berikut adalah function untuk menampilkan barang dengan jumlah stok barang tertentu. Maksudnya di sini kita akan menampilkan barang apa aja sih yang mempunyai stok tertentu. Nah, di sini ada sintaknya. Kemudian kita akan memanggil fungsi query-nya yaitu select from barang dengan stok tertentu, di mana saya memasukkan stok barang 10. Saya ingin menampilkan
barang yang mempunyai stok sebanyak 10. Kemudian langsung saja kita run. Nah, hasil outputnya menunjukkan di mana ada kode barang, nama barang, dan juga harga barang, yang di mana barang-barang ini mempunyai stok yang berjumlah 10. Oke, bisa next ke function selanjutnya. Function yang terakhir yaitu function untuk menambah karyawan baru, di mana kita akan memasukkan mulai dari ID karyawan, nama depan, nama belakang, nomor telepon, sampai dengan ID jabatannya. Berikut adalah sintaknya. Kemudian kita akan memanggil fungsi query-nya, select tambah karyawan, kemudian kita tempelkan ke PG admin. Yang di mana sintak function tersebut sudah tersimpan, sehingga kita hanya perlu menambahkan memanggil fungsi query-nya, yaitu select tambah karyawan dengan memasukkan ID karyawannya, nama depan, nama belakang, nomor telepon, dan juga ID jawabannya. Bisa kita run. Berikut output yang dimana langsung tertambah jumlah karyawannya, yaitu dengan ID karyawannya, nama depan, nama belakang, nomor telepon, ID jabatan yang sesuai dengan tadi fungsi query yang sudah kita masukkan. Baik, selanjutnya store prosedur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada store prosedur. Di sini ada store prosedur yang pertama, yaitu untuk menambahkan barang pada tabel barang. Di sini sudah ada sintaknya seperti ini. Jadi tujuan dari store prosedur ini untuk menambahkan barang pada tabel barang, yaitu menambahkan jumlah produk yang akan dijual pada database Ketintang Mart. Jadi bisa langsung ke PG adminnya. Ya, sebelum itu kita kopas dulu untuk pemanggilannya. Jadi di PG admin sudah tersimpan dari sintak store prosedur. Jadi kita tinggal call dari store prosedur tersebut seperti ini. Nah, jadi outputnya ada muncul call di mana store prosedur tersebut sudah terpanggil. Jadi data tersebut sudah masuk dalam tabel barang. Bisa kita lihat tabel barang. Nah, di yang paling bawah situ sudah terdapat barang yang sudah kita tambahkan tadi dengan kode barang 781, nama barangnya Mi Lemonilo dengan harga barang 6.000, stok barang 20, ID kategori 4, dan harga belinya 4.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke store prosedur yang kedua. Nah, store prosedur yang kedua untuk menambahkan member baru pada tabel member. Jadi, di sini sudah ada sintaknya seperti ini. Tujuan dari store prosedur ini untuk menambahkan member baru dari Ketintang Mart. Dan untuk call-nya seperti ini, call add member, dan menginputkan nomor telepon dan nama. Jadi kita langsung ke PG admin. Langsung kita call karena sintaknya sudah tersimpan di PG admin. Kita call. Nah, lalu outputnya sudah ada tulisan call itu, maka prosedur sudah terpanggil di tabel member atau pembeli. Bisa kita lihat dari tabel pembeli. Nah, sudah tersimpan di nomor 2, yaitu
dengan nomor telepon member 0213452222 dengan nama member Wahyu. Selanjutnya masuk ke store prosedur yang ketiga. Untuk mengecek jumlah stok terbanyak dan stok terendah. Jadi di sini sudah ada sintaknya seperti ini. Dan tujuannya yaitu mengecek berapa sih jumlah stok terbanyak dari produk yang ada di Ketintang Mart dan berapa sih jumlah stok terendah dari Ketintang Mart. Jadi di sini call-nya langsung stok cek. Karena sintaknya tadi sudah tersimpan, kita langsung call stok ceknya. Di sini sudah keluar stok terbanyak dan stok terendahnya. Oke. Selanjutnya ke store prosedur yang keempat, yaitu untuk mengubah harga barang pada tabel barang. Di sini sudah ada sintaknya seperti ini. Tujuannya yaitu jika ada perubahan harga barang dari barang yang sudah tersimpan di database Ketintang Mart. Jadi sintaknya sudah ada seperti ini dengan call ubah harga barang, lalu menginputkan kode dari barang tersebut dan harga yang terbaru. Oke, jadi di sini kita tampilkan dulu untuk harga sebelum diganti. Jadi untuk kode barang 441 kita coba untuk ubah menjadi 5.000 dengan store prosedur yang tadi. Nah, kita call ubah harga 5.000, lalu outputnya sudah terpanggil. Maka kita cek lagi dari tabel barang. Dari tabel barang sudah terganti tadi dari 3.000 menjadi 5.000. Untuk selanjutnya bisa ke store prosedur yang kelima, yaitu untuk mengupdate nama barang pada tabel barang. Dengan sintaknya seperti ini. Nah, tujuannya yaitu untuk mengganti nama barang yang sudah tersimpan di database Ketintang Mart. Dengan call update nama, menginputkan kode barang dan nama terbarunya. Kita langsung ke page admin. Nah, di sini kita tampilkan dulu nama sebelum diganti atau diupdate. Untuk kode barang 441, nama awalnya Indomie Kuah. Kita coba call dengan update nama. Kode 441 menjadi Indomie Kuah Soto. Nah, sudah terpanggil, bisa kita cek lagi di tabel barang. Nah, di sini sudah terganti dari yang sebelumnya Indomie Kuah menjadi Indomie Kuah Soto. Selanjutnya masuk ke trigger yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai trigger pada database Ketintang Mart di Postgre. Yang pertama ada trigger status pembelian barang. Trigger ini bertujuan untuk memberikan sebuah trigger jika kita belum memasukkan nama barang dalam pembelian barang. Ini adalah sintaksnya. Lalu ini adalah penerapannya. Jika kita melakukan pembelian, jika kita menambahkan, misal di sini ada tanggal 11, yang 15, tanggal supply tidak usah diisi karena nanti akan menggenerate yaitu tanggal hari ini. Lalu jika kita menambah status pembayaran ini kita bikin menghutang, nanti tidak bisa ter-save atau nanti ada peringatan gitu, trigger seperti ini.
hanya bisa memasukkan lunas atau belum lunas. Lalu kita coba untuk kita menginputkan menggantikannya status ini menjadi lunas. Maka akan sukses disimpan. Di sini kita lanjutkan ke trigger yang kedua, yaitu trigger penambahan dan pengurangan pada stok barang ketika ada pembelian dan penjualan barang. Trigger ini bertujuan ketika ada penambahan atau pengurangan kolom stok barang dalam tabel barang akan bertambah. Demikian pula sebaliknya, jika ada terjadi pengurangan atau penjualan pada stok barang, maka stok barang dalam tabel barang akan berkurang. Dan ini adalah sintaksnya. Lalu ini juga ada sintaks membuat triggernya. Oh ya, di sini aku membuat 2 trigger sebenarnya untuk satu fungsi. Karena ini kita ada 2 operasi, yaitu ketika pembelian dan operasi kedua yaitu ada ketika penjualan. Sini akan saya coba penjualan, yaitu pada produk sabun cuci muka, yaitu memiliki kode barang 447 dan stok barangnya itu ada 13. Di sini kita akan mencoba melakukan sebuah penjualan pada Ketintang Mart. Jadi kita akan menambahkan nomor stoknya. Contoh saja, nomor stok 488 ada sebuah penjualan, yaitu nomor 446 47 tadi. 47. Sini ada penjualan sebanyak 5 barang. Oke, mari kita lihat. Artinya karena sudah pernah dibeli di nomor stok 88, maka kita ubah ke nomor stok 23. Oke, data sudah disimpan. Kita lihat di tabel barang kembali. Nomor 447 akan berkurang sebanyak 5. Ini benar. Yang sebelumnya tadi 13, stok barangnya menjadi 8 saja. Kalau kita coba untuk melakukan sebuah pembelian atau menyuplai barang, kita mendapatkan barang dari supplier. Kita coba untuk melakukan supply pada barang sabun, jangan. Kita coba di pasta gigi ya. Stok sebelumnya ada 19. Mari kita coba untuk melakukan sebuah pembelian atau supply barang dari supplier. Di berapa kode barangnya di pasta gigi atau 448. Kita coba untuk melakukan penambahan barang. Ini kita masukkan kode pembeliannya. Kita masukkan ke kode pembelian nomor 1. Kode barangnya dimasukkan yaitu 448 untuk pasta gigi. Dan jumlah barangnya kita melakukan supply sebanyak 10. Oke, mari save. Mari kita lihat afternya setelah ada sebuah pembelian atau supply barang, sikat gigi stoknya bertambah sebanyak 10 barang yang sebelumnya tadi itu hanya 19 sekarang menjadi 29. Oke. Lanjut ke trigger yang selanjutnya, yaitu trigger membuat laporan barang yang telah masuk maupun barang yang telah keluar. Di sini ini adalah sintaksnya. Dan di sini saya juga menggunakan 2 trigger sebenarnya
untuk melakukan sebuah fungsi ini, membuat tujuan ini untuk membuat laporan barang yang masuk maupun keluar. Saya membuat 2 trigger karena perlu untuk ada 2 operasi di dalam ketidakmart, yaitu sebuah barang yang keluar maupun barang yang masuk, pembelian atau penjualan. Sini yang pertama-tama kita membuat tabel dahulu, yaitu laporan barang. Sini saya sudah membuatnya, yaitu laporan barang. Sini saya akan mencobanya ya. Jika ada penambahan stok, ya lihat sebelumnya dulu. Kita lihat tabelnya, isinya seperti apa. Tabelnya seperti ini. Ada sebuah history atau laporan barang. Nah, barang yang masuk maupun barang yang keluar beserta tanggal update-nya itu jam berapa dan hari apa. Oke, lanjut kita untuk mencoba sebuah pembelian yang pertama dulu, yaitu yang berbeda. Kita mencoba membeli sebuah barang yang jauh, yaitu misal pel ini ya, 478. Kita lakukan di pembelian. Pembelian atau penambahan stok barang. Kita akan coba kode pembelian 1. Berapa tadi? Kain pel di 478. Kita masukkan kodenya yaitu 478. Sini kita akan menambahkan 10 barang. Sudah dimasukkan. Lalu kita lihat di laporan barang. Ada penambahan 10, sebanyak 10. Ya, ini ada laporannya. Dan ini stok awalnya 10, yaitu 12. Sudah ditambahkan 10. Kita lihat jadi berapa stok barang file ini di tabel barang. Di tabel barang stok file tersebut jadi 22, yang sebelumnya 12. Oke, kita coba untuk jika terjadi penjualan kepada pembeli. Kita coba juga. Kita gunakan nomor struk 23 dan tadi kodenya pel yaitu 478. Kita coba untuk fungsi 5. Ini sudah tersave. Oke, kita lihat di laporan barang lagi. Ya, ini masuk barang keluar, di kolom barang keluar terdeteksi bahwa ada 5 barang yang keluar. Ini stok awalnya 22, sekarang menjadi berapa? Kita lihat di tabel barang. 22 berarti harusnya menjadi 17 ya. Ini stok barang pel itu menjadi 17. Oke, demikian sudah tujuan dari triggernya. Kita lanjut ke trigger yang keempat, yaitu membuat rewrite cancel dari suatu penjualan yang telah dibatalkan. Dan ini adalah sintaksnya. Dan ini juga sintaks untuk membuat triggernya. Trigger ini bertujuan untuk membuat sebuah history cancel jika ada sebuah penjualan yang telah dibatalkan oleh pembeli atau karyawan sendiri, maka akan terdeteksi. Sebelumnya kita menggunakan membuat tabel history cancel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Kita lihat terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah melakukan sebuah penghapusan. Kita coba ya untuk mencobanya, yaitu jika ada penjualan yang di cancel atau dihapus.
Seperti tadi, sebuah barang di nomor struk 23 yaitu kode barang 441, jumlah 5. Kita coba untuk menghapusnya. Save. Lalu kita lihat kembali di history cancel. Di sini akan terdeteksi nomor struk 23 tadi, ambil kode barang 41, jumlah 5 sudah dihapus. Lalu tanggal cancelnya ini sama seperti tanggal sekarang ini. Oke, lanjut ke trigger yang kelima. Trigger berupa peringatan pemeliharaan barang yang telah lama atau lebih dari 6 bulan dari tanggal beli. Ya, tujuan dari trigger ini mengingatkan munculkan rest exception untuk mengingatkan kepada karyawan bahwa harus melakukan pemeliharaan terhadap barang tersebut karena sudah melebihi tanggal lebih 6 bulan dari tanggal beli. Ini saya juga membuat dua trigger ya. Yang pertama digunakan untuk melakukan setanggal beli, yaitu menambahkan kolom tanggal belinya agar terlihat tanggal berapa ketika diupdate. Di sini kita coba terlebih dahulu memperlihatkan kolom dari tanggal beli, karena sebelumnya pada database kita tidak ada tanggal beli ini. Ini adalah kolom yang baru. Sini kita coba untuk menambahkan, tidak usah contohnya, mohon di-cut yang tadi. Tanggal belinya, di sini ada kolom tanggal beli untuk perlihatkan tanggal berapa barang ini itu disuplai. Tuh. Oke, langsung aja ke fungsinya ya, tujuannya. Yaitu ketika kita menambahkan barang, menjual barang, ketika kita menjual barang seperti ini, terlebih dahulu kita cek dahulu barang mana yang tanggal belinya itu lebih dari 6 bulan. Karena ini ada sampo, yaitu tanggal belinya sudah melebihi dari 6 bulan. Kita lihat bagaimana peringatan itu muncul atau price exception itu muncul. Kita coba tadi sampo itu di kode barang 446. Coba di barang 446 ya. Nah, kita pakai nomor struk 23, kode barang 446 yaitu sampo tadi, jumlah 1. Nah, maka akan muncul sebuah price exception, yaitu lakukan pemeliharaan terhadap produk ini karena kan produk ini sudah melebihi dari 6 bulan. Ya, sudah lebih dari 6 bulan dari jam sekarang atau hari ini saya record ini. Kita coba jika barang tersebut tidak melebihi dari 6 bulan atau barang yang baru. Kita coba untuk melakukan penjualan sebuah barang yang tanggal belinya itu tidak melebihi dari 6 bulan, yaitu ada barang kode 440 itu Indomie goreng. Sini tanggal belinya tahun 2023, bulan 10 tanggal 12. Ini cuma 3 hari saja. Kita coba jika barang Indomie
Oke, maka barang akan bisa dibeli atau tidak ada peringatan. Tuh. Ya, mungkin kita kembali ke PPT. Kesimpulan dalam laporan manajemen basis data pada Kedikbud Mart, kami mengidentifikasi dan membahas pentingnya basis data dalam operasi bisnis. Kami rinci perancangan basis data CDM dan PDM sebagai dasar pengelolaan data yang efisien. Diskusi juga mengangkut penggunaan query function store produce dan trigger untuk otomatisasi dan pengelolaan data yang lebih baik. Kesimpulannya, manajemen basis data yang efisien adalah kunci untuk mendukung operasi dan pertumbuhan Kedikbud Mart, memastikan keamanan, integritas, dan akses efisien terhadap data. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi manajemen basis data pada Kedikbud Mart. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Kami dari kelompok 6, izin untuk pamit undur diri. Sekian dari kami, terima kasih.